Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mendengarkan pemberitaan firman Tuhan bersama Jujur Ministry. Selamat mendengarkan. Shalom, jumpa kembali dengan saya Pendeta Thomas Lukiman dari Jujur Ministry. Visi dan misi dari Jujur Ministry adalah visinya melayani dengan kasih sesuai dengan perintah kerajaan Allah, menjadi perpanjangan tangan Tuhan bagi orang miskin. Misinya membantu mensejahterakan masyarakat yang miskin, membangkitkan empati bagi orang tua dan anak-anak muda yang memiliki gaya hidup berbagi dan memiliki hati yang berkemurahan. Baik, sebelum kita akan mendengarkan perenungan firman Tuhan, kita akan memulainya di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur bila hari ini kami boleh menerima segala kebaikan-Mu dan anugerah-Mu yang berlimpah-limpah di dalam setiap kehidupan kami. Melalui perenungan firman Tuhan ini, kami boleh lebih mengenal akan pribadi-Mu. Kami membuka hati dan pikiran kami siap untuk diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Tema firman Tuhan hari ini, mengakui kesalahan. Mengakui kesalahan yang telah kita buat tentulah bukan hal yang mudah untuk kita lakukan. Hal ini seperti melukai kesombongan dan harga diri kita sendiri. Oleh karena itu dibutuhkan hati yang mau merendah untuk bisa melakukannya. Kalau kita tidak berani memaafkan diri kita sendiri, maka kita akan selalu dikejar oleh perasaan bersalah yang akhirnya membuat kita tidak tentram hati. Di dalam Yoel pasal 2 ayat 13, koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Ia menyesal atas malapetaka yang hendak didatangkannya. Seruan untuk mengakui kesalahan dan bertobat juga disampaikan oleh Yoel kepada bangsa Israel atas setiap kesalahan dan dosa mereka. Yoel meminta pengakuan kesalahan tersebut untuk tidak hanya menjadi sebatas pengakuan belaka tanpa ada perubahan sikap, tetapi Yoel mengajak mereka untuk mengakuinya di hadapan Tuhan dengan kesungguhan hati. Mengakui kesalahan dengan kesungguhan hati berarti bahwa ada kesediaan diri untuk merubah sikap mereka, untuk bersedia dibimbing dalam kasih-Nya. Sekalipun sangat berat untuk mengakui kesalahan diri sendiri, tetapi hanya dengan demikianlah maka mereka dapat beroleh kasih pengampunan dari Tuhan. Karena Tuhan akan mencabut hukumannya serta membimbing hidup mereka yang mau mengakui kesalahan dan berbalik kepadanya, maka kita dapat mengerti dan memahami betapa Allah sangat mengasihi kita, sehingga kita pun dapat merasakan ketentraman hidup dalam kasih setia-Nya atas hidup kita. Kedamaian dalam hati dapat dirasakan ketika kita bersedia untuk meninggalkan gengsi dan mengakui kesalahan diri kita sendiri. Lalu bagaimana kuncinya agar kita mudah untuk mengakui kesalahan diri kita sendiri? Kunci yang pertama adalah jangan mengeraskan hati kita. Di dalam 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 18, jawab Elia kepadanya, "Bukan aku yang mencelakakan Israel, melainkan engkau dan kaum keluargamu. Kamu telah meninggalkan perintah-perintah Tuhan, dan engkau ini telah mengikuti para Baal." Terjadinya kekeringan hebat yang melanda seluruh negeri Israel sehingga menimbulkan bencana kelaparan akibat hujan yang tidak kunjung turun selama bertahun-tahun, mengakibatkan Raja Ahab marah kepada Elia yang menubuatkan mengenai hal tersebut. Dia tidak memeriksa dirinya yang telah meninggalkan kebenaran firman Tuhan dengan menyembah Baal, sehingga membuat murkanya tertimpa atas bangsa itu. Malah cenderung hendak membinasakan Elia dan terus berkutat dengan dosa yang diperbuatnya. Mungkin ini juga yang seringkali terjadi pada kehidupan kita, di mana Tuhan hendak mengingatkan kita yang telah tersesat, sehingga timbul berbagai kesulitan dalam hidup kita. Tetapi kita malah cenderung membenarkan diri dan melemparkan kesalahan kepada orang lain yang mencoba menyadarkan kita. Padahal kalau kita dengan rendah hati mengakui kesalahan kita dan bertobat di hadapan Tuhan, maka kekelaman yang menaungi kita akan berganti dengan terangnya yang memimpin kita kepada kelimpahan berkat-Nya.
Mari kita memeriksa diri, apakah kegelapan yang mengikat kita saat ini sesungguhnya terjadi akibat pelanggaran kita kepada Tuhan. Dengan demikian, kita akan merengkuh kembali aliran kasih, sukacita, dan damainya melalui pertobatan diri kita. Tuhan dapat memakai siapapun untuk menyadarkan kita kembali kepada jalannya. Kunci yang kedua adalah jangan membenarkan diri sendiri. Di dalam Lukas pasal 18 ayat 11, orang Farisi itu berdiri dan berdoa tentang dirinya begini, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain, bukan perampok, bukan orang lalim, bukan berzina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini." Orang Farisi dalam perumpamaan Tuhan Yesus ini datang ke bait Allah untuk berdoa. Niatnya baik dan tujuannya baik. Namun semua berubah ketika ia melihat seorang pemungut cukai yang juga datang untuk berdoa. Ia menjadi sombong karena merasa diri lebih baik. Pemungut cukai adalah pengumpul pajak dari masyarakat Yahudi untuk diserahkan kepada pemerintahan Roma yang menjajah mereka. Cara kerja mereka sangat kejam dan tidak adil sehingga dibenci oleh rakyat dan dianggap pendosa. Melihat sang pemungut cukai dalam doanya, orang Farisi justru memuji-muji dirinya sendiri dengan segala kebaikan yang dilakukannya. Dirinya menjadi pusat perhatian serta penyembahannya di hadapan Tuhan, dan Allah memandangnya rendah serta bersalah di hadapannya. Banyak godaan yang bisa mencemarkan niat serta perbuatan baik kita. Karenanya kita hendaknya selalu berhati-hati menjaga motivasi agar tetap murni. Tidaklah mudah. Kita harus senantiasa menyelaraskan seturut firman Tuhan, rela dikoreksi olehnya dan bersedia ditegurnya, serta menyadari siapa kita di hadapan Tuhan. Sebaik apapun kita adalah orang berdosa yang memerlukan anugerah Tuhan. Kesadaran inilah yang hendaknya kita pegang selalu, sehingga kita tidak terjebak dengan memuji-muji diri, melainkan memuji Allah yang senantiasa menunjukkan kebaikannya kepada kita. Semua perbuatan baik kita seharusnya mengagungkan nama Allah, bukan justru meninggikan diri kita sendiri. Mengerjakan perbuatan baik tanpa didasari motivasi yang benar bisa menghasilkan keburukan. Bahkan jika tidak hati-hati, motivasi yang tadinya baik pun bisa melenceng. Kebaikan itu justru bisa menjadi alat kesombongan, menjadi senjata untuk membenarkan diri, bahkan merendahkan orang lain. Di dalam Matius pasal 5 ayat 20, "Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga." Kenapa ahli Taurat dan orang Farisi selalu menjadi kontradiksi dan komplikasi pertentangan? Padahal seharusnya mereka termasuk orang-orang yang disucikan dan dihormati. Pengetahuannya tentang agama mereka tidak bisa diragukan. Namun sayangnya tindakan dan perbuatannya tidak sesuai dengan ucapannya. Orang yang belum beragama seringkali kehidupannya lebih mencerminkan orang benar ketimbang orang yang mengaku beragama namun hidupnya tidak jauh dari kebenaran. Kepercayaan diperoleh bukan dengan banyaknya perkataan, melainkan kesesuaian antara perkataan dan perbuatan. Berhati-hatilah menjalani hidup ini. Selalu ada hukum tabur tuai. Jangan tabur kemunafikan dengan ucapan yang kita tidak mengerti, agar tidak menimpa kita kembali. Dosa dan berkat Tuhan tidak berjalan beriringan. Jangan bertahan dalam dosa. Bertobatlah secepat mungkin agar kita bisa dipulihkan secepatnya. Bukannya Tuhan tidak mau memberkati hidup kita semua, tapi dosa yang ada di dalam diri kita lah yang telah menghalangi berkat Tuhan. Demikianlah perenungan firman Tuhan pada hari ini, dan saya akan akhiri perenungan firman Tuhan hari ini di dalam doa. Bapa, terima kasih bila hari ini kami boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang menuntun hidup kami saat menghadapi dan menjalani realitas kehidupan ini. Hari ini kami telah belajar mengakui kesalahan.
itu sangat penting dalam hidup kami. Seberapa banyak dosa dan kesalahan yang sudah kami perbuat. Hal ini sangatlah penting untuk membuktikan bahwa apakah kami sudah hidup benar di jalan Tuhan. Mulai hari ini kami mau jujur di hadapan Tuhan, karena Tuhan itu Maha Tahu. Tidak ada satupun yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Membohongi Tuhan adalah sikap hati yang sangat keliru. Materaikan firman-Mu dalam setiap hati kami, agar kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Saya Pendeta Thomas Lukiman mengucapkan terima kasih, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Sobat Maestro, kita baru saja mendengarkan pemberitaan firman Tuhan bersama Jujur Ministry. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Tuhan Yesus memberkati.